Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku semuanya, rekan hamba Tuhan, aktivis, para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Salam jumpa dengan saya. Bersyukur untuk kesempatan yang indah. Pada kesempatan ini saya akan berikan sebuah tema, yaitu tentang bahaya kekhawatiran. Mazmur pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Perikop teks Alkitab tentang doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi, Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyikan untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan, tema kita tentang bahaya kekhawatiran. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang kebal dengan kekhawatiran. Setiap orang pernah mengalami khawatir, baik dari anak terkecil sampai orang tua. Semua pernah mengalami kekhawatiran dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Apa sih khawatir itu? Khawatir adalah takut, yaitu rasa gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Kekhawatiran itu adalah suatu perasaan, rasa khawatir. Makanya orang yang khawatir itu selalu cemas, gelisah. Kekhawatiran menjadi pergumulan bagi setiap orang. Sebagai contoh, Daud sendiri mengalami dan mengungkapkan kekhawatiran hidupnya. Di ayat 2 di situ Daud berkata, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku? Daud merasakan kekhawatiran di dalam hidupnya. Orang-orang yang dianggap bermusuhan dengan Daud menjadi tekanan bagi kehidupan Daud sendiri. Tekanan tersebut menjadi suatu kekhawatiran yang berkepanjangan. Kekhawatiran membuat kita menjadi tidak baik. Kekhawatiran menyebabkan kehidupan Daud menjadi bersedih, kehilangan semangat, bahkan bisa menjadi tidak berpengharapan. Kekhawatiran dialami oleh Daud menyebabkan Daud sendiri menjadi semakin lemah. Ayat 3 di situ dijelaskan bahwa kekhawatiran membuat mata Daud tidak bisa bercahaya, membuat Daud tertidur dan mati. Artinya apa? Bahwa kekhawatiran membuat Daud tidak mengalami sukacita, kehilangan semangat, dan membuat Daud tidak berdaya. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Daud mengatasi pergumulan hidupnya? Di ayat 1 kita bisa melihat Daud berkata demikian, berapa lama lagi
Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus. Ayat 3, pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan, Allahku. Ini menandakan bahwa Daud adalah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Daud melibatkan Tuhan dalam seluruh pergumulan hidupnya yang dihadapinya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran itu adalah hal yang wajar bagi manusia. Namun, jangan sampai kekhawatiran itu menghantui hari-hari kita secara terus-menerus. Jangan sampai membayang-bayangi setiap waktu. Sesaat bolehlah muncul tak khawatir, tapi harus segera disingkirkan. Amsal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Umat Tuhan, setiap orang itu memiliki daya tahan yang terbatas untuk menghadapi segala pergumulan, termasuk dalam kekhawatiran. Kekhawatiran itu bisa menyebabkan hati kita bersedih sepanjang hari. Bahkan dalam hari-hari yang kita jalani bisa mengalami kesedihan karena akibat kekhawatiran tadi. Kita bisa kehilangan semangat dan hidup kita dalam ketakutan. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus? Cara mengatasi kekhawatiran yang pertama, kita harus buang segala kekhawatiran yang sering muncul dalam hidup kita. Entah karena kekhawatiran dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, masalah keuangan atau finansial, masalah yang lain-lainnya, atau kita menghadapi orang-orang di sekitar kita. Kekhawatiran merugikan hidup kita. Kita harus buang, kita harus singkirkan jauh-jauh dari hidup kita. Buang dari pikiran kita, dari hati kita. Sebab hal itu akan merugikan kita. Kita tidak boleh menyimpan kekhawatiran itu begitu dalam ataupun kita simpan. Kekhawatiran harus kita buang, kita usir dari hidup kita. Dalam nama Yesus, segala kekhawatiran pergi. Kita harus menolak dalam nama Tuhan Yesus dengan iman. Walaupun masalah itu kadang-kala masih ada, tapi kita harus melawan, membuang. Jangan kita simpan dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, belajar seperti Daud, selalu berharap kepada Allah. Meskipun hidup kita dalam tekanan seperti yang dihadapi oleh Daud, apakah karena orang-orang di sekitar kita, apakah karena ekonomi, apakah karena pekerjaan, atau apapun bentuknya, ingat, pandang dan berharaplah kepada Tuhan. Seperti Daud berharap kepada Allah. Daud berharap kepada Tuhan. Dia yakin bahwa pertolongan Tuhan itu akan datang. Walaupun Daud tadi di awal, berapa lama lagi Tuhan? Orang menghadapi pergumulan itu juga ada batasnya. Ada daya tahan, kita memiliki satu keterbatasan tertentu menghadapi masalah atau pergumulan. Terkadang kita nggak sabar untuk menyelesaikannya. Jelas kekhawatiran itu tidak enak. Oleh karena itu, apa yang menjadi pergumulan kita, selalu berharap kepada Tuhan. Biar Tuhan menjadi sandaran hidup kita, kekuatan kita. Dia tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Percayalah,
segala pergumulan kita akan mendapat pertolongan daripada Tuhan. Dialah penolong kita, penyelamat kita. Puji Tuhan. Sebagai penutup, nasihat firman Tuhan bagi kita, Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Selalu berdoa kepada Tuhan, bawa segala pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan akan menolong menjawab jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Dia Allah yang maha besar, Dia Allah yang ajaib. Pertolongannya akan datang kepada kita. Pertolongannya pasti datang pada kita. Yakinlah. Tetap bersemangat, tetap bersukacita. Mari kita berdoa. Arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Dialah sumber jawaban bagi pergumulan hidup kita. Bapa dalam surga, menyerahkan semua umat-Mu. Mungkin mereka dalam segala pergumulan apa yang mereka hadapi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuhan memberkati, menolong, melepaskan segala beban persoalan. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, yang terindah, yang tepat pada waktunya, sesuai waktu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kami percaya pertolongan-Mu sempurna, anugerah-Mu besar, dan kasih karunia-Mu tak berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan, terjadi pemulihan, terjadi pertolongan Tuhan, terjadi mujizat, terjadi keajaiban demi keajaiban. Dalam nama Tuhan Yesus, ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, menyerahkan seluruh umat-Mu, menyerahkan kehidupan kami semuanya, dimanapun kami berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur dan bersukacita karena Tuhan ajaib bagi kami. Haleluya. Amin.